Izin laporan kelas dulu mungkin, Bu. Ya, ya. Teman-teman mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya ya. Duduk siap, gerak. Salam Latsar. Disiplin. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 tahun 2021 kelompok 3 jumlah 10 orang hadir lengkap. Siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Laksanakan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Kayaknya masih capek ya tadi ngikutin ceramah sebelumnya. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Iya, baik, terima kasih. Izin sebentar ya, saya share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu, jelas ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Iya. Sudah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi sesi kita tadi dijadwalkan sebetulnya 10.15 memulai agenda 3. Agenda 3 ini adalah kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Baik, sebelum dimulai tentu saja tak kenal maka tak sayang. Jadi kami tim pengampu agenda 3 di kelompok 3 ini memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri nama lengkap cukup panjang, Siti Meiningsih. Tapi biasa saya dipanggil Mei. Kebetulan saya sudah jadi ibu, jadi boleh panggil saya Bu Mei ya. Lahirnya pasti bulan Mei ya, sudah ketebak. Nah, saya saat ini Widya Iswara Utama di Pusbin Diklat LIPI. Jadi singkat dulu perkenalan kita ya. Silakan Pak Pontas dilanjutkan dengan rekan saya, sejawat saya Pak Pontas. Terima kasih Ibu Mei kepada adik-adik saya semua yang saya cintai. Kepada saudara akan kami perkenalkan tadi Ibu Siti Meningsih sudah, saya sekarang nama saya Pontas Sinaga, juga Widya Iswara Utama, Pusbin Diklat LIPI, dan saudara bisa melihat WA kami dan email yang ada. Nanti bisa lebih lebih pada saat kita pembelajaran perkenalannya bisa dilanjutkan lagi. Cukup sekian ya Bu Mei. Ya. Makasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Pontas. Selanjutnya silahkan Mas Ajib, Pak Ajib, boleh. Silahkan Pak Ajib. Halo. Mas Halo Ajib. Bu, ya maaf Ya, mikrofonnya silakan. belum saya nyalakan. Oh ya, baik. Masih ingat saya kan teman-teman? Masih ingat saya ya, kalau ini saya perkenalkan diri lagi, saya Ajib Haryanto, saya di sini sebagai Widya Iswara Muda. Di sini saya akan mendampingi Bu Mei dan Pak Pontas sebagai evaluator untuk teman-teman semua di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ajib. Ya, ternyata semua mungkin sudah familiar ya dengan Pak Ajib. Sebelumnya sudah bertemu barangkali di dinamika kelompok atau. Nah, yang selanjutnya ini saya mohon maaf nih fotonya kayaknya agak beda nih ya.
Silakan Bu Niken. Iya, Iya, Bu. silakan Iya, Bu Niken foto ya. foto Dulu waktu langsing dahulu ya, Ibu, Bu ya. Bu Mei. Iya, Dulu langsing, sekarang agak sedikit nambah. iya, Foto Iya, Pak ya. masa lampau itu, Bu. iya, iya, betul. Nambah berat badan maksudnya. Melangsing dulu dia. Ya, Iya. oke. Ya, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Oh, ya. Ya, perkenalkan, nama saya Niken. Saya di sini mendampingi Pak Pontas, Bung Mei, Mas Ajib dalam kegiatan acara Agenda 3 ini. Saya di Pusbin sebagai PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran. Demikian, terima kasih. Nah, kembali ke Bu Mei. Terima kasih Bu Niken. Jadi Bu Niken ini adalah pengembang teknologi, apa P-nya satu lagi? Pembelajaran. Oke, Pembelajaran. pengembang teknologi pembelajaran. Ini relatif fungsional baru ya. Tidak jauh beda dengan aslinya ya. Cantik ya, sama-sama cantik Ya, ya. sama Bu. Iya, sama-sama cantik ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, kami sudah memperkenalkan diri masing-masing. Jadi sekarang bergantian tentunya. Para peserta silahkan memperkenalkan diri. Peserta Latsar angkatan kedua kelompok 3 ya. Jadi sebutkan nama, kemudian asal universitas, satuan kerja, uraian tugas, apa uraian tugas yang saat ini sudah dilaksanakan. Kemudian jangan lupa hobi, ya. Silahkan memperkenalkan diri. Siapa nih ketua kelasnya? Nomor urut, dari nomor urut aja. Ya, cek Bu, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah? Iya, kebetulan saya absen pertamanya Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Widya Ayu Pratiwi, boleh dipanggil Widya. Saya lulusan dari UGM Fakultas Kehutanan, jurusan Silvikultur. Kemudian satuan kerjanya di Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Bogor. Untuk uraian tugasnya, saat ini saya sebagai staf di registrasi koleksi Kebun Raya Bogor, Ibu. Untuk baik. ya. Ya, jadi panggilannya Widya ya tadi tuh. Betul, iya, Bu. Widya dari UGM ya. Iya. Kayaknya saya belum dengar hobinya nih. Iya, Bu. Oh, coba hobinya apa? Saya suka banyak sih, Bu, mendengarkan Apa-apa musik. disebutin aja ya. Saya suka mendengarkan musik, suka nonton film juga. Suka apa? Nonton Selain film, Ibu. mendengarkan musik? Hah? Nonton film, Ibu. Oh, nonton drakor nih, drama Korea. Bukan, Bu. Saya nggak suka malahan. Oh, gitu. Detektif apa? Sinetron ya? Iya. Nggak juga, Pak. Saya lebih suka film yang sekali habis gitu. Nggak suka nonton yang series. Oh, betul. Ya. Cocok ya. Baik ya, demikian Widya. Terima kasih. Yang lainnya, langsung aja dilanjutkan ke nomor urut 2. Ya. Iya Bu, Zahra. perkenalkan nama saya Zahra Nindira Rizkyani, panggilannya Zahra. Asal universitasnya dari Arsitektur Lanskap IPB. Terus satuan kerjanya di P2KTKR di Kebun Raya Bali. Kalau uraian tugasnya, kami di sini masih rolling Bu, jadi untuk yang sekarang saya ditempatkan di pemelihara koleksi. Kemudian untuk hobinya, saya suka traveling sama suka nonton film. Oke, jadi Zahra ya, ini panggilannya arsitektur ITB ya, alumni arsitektur ITB. Hobinya itu, jadi di Kebun Raya juga ya, Kebun Raya apa? Bogor? Bali. Kebun Raya Bali. Bali ya, Bedugul ya? Iya Bu, Bedugul. Bedugul, iya. Kebetulan saya juga pernah ke sana. Hobinya traveling dan nonton juga. Nih, oke. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Pontas, Mas Ajib?
sudah saja. mengenal nih Zahra. Nanti sajalah. Ya, oke. Ya. Ya, lanjut nomor urut 3, silahkan. Perkenalkan, nama saya Eta Tenta Karo Karo, biasa dipanggil Eta. Saya lulusan Kehutanan UGM. Untuk satuan kerjanya di P2 KTKR Kebun Raya Cibodas. Uraian tugasnya saat ini saya menjadi staf di unit registrasi. Untuk hobi, saya hobinya menyanyi dan memainkan musik. Ya. Wah, Waduh, ada nyanyi ini nih, Bu. Eta ya. Tadi namanya tuh Eta, panggilannya Eta. Eta Atenta Karo Karo, panggilannya Eta. Oh, Eta Aten. Ya, apa panggilannya dulu aja ya, Eta ya. Jadi dari Kebun Raya Cibodas dan hobinya itu nyanyi ya. Wah, Nyanyi betul. tadi. Ya nyanyi. Nonton suka juga? Kurang, Bu. Saya lebih suka baca buku. Oke, jadi hobinya nyanyi nih, fokus sekali. Oke. Ya. Sudah ada satu Iya. penyanyi, Bu. Oh iya. Disiapkan Kelihatan ya dari Mbak namanya, lagunya Mbak. kayaknya memang Siapkan aja. iya. Disiapkan lagunya nanti sebelum mulai nyanyi dulu kita. Iya ya, kita kayaknya sudah punya penyanyi nih ya. Iya. Untuk menghangatkan sebelum dari tadi kan dari pagi udah ceramah ya. Bosen kan? Nggak bosen tapi Iya. kan? Nah, Iya. kita disambut dengan nyanyi Mbak Eta nanti ya. Iya, oke, kita lanjut dulu ya. Ya. Absen selanjutnya. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Lutfi Rahmaning Tias, bisa dipanggil Lutfi, asal universitasnya dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, satuan kerjanya di P2 KTKR Kebun Raya Bogor. Uraian tugasnya untuk saat ini melakukan analisis kegiatan pembibitan dan analisis kesehatan pohon di Kebun Raya Bogor. Hobinya membaca dan jalan-jalan. Lutfi ya, Lutfi Kebun Raya Bogor. Hobinya tadi jalan-jalan dan membaca, Bu. Dan membaca. Nyanyi hobi juga dong ya? Enggak? Kok dipaksa ya? Hobi tapi suaranya enggak sebagus Eta, Bu. Kenapa? Hobi sih, Bu, tapi suaranya enggak bagus kayak Eta. Oh, yang penting kan hobi ya. Oke, ya. Lanjut dulu ya, Pak Pontas, Mas Ajib, Ya. demikian. Lanjut dulu. Ya. Oke. Ya, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Ida Sufaidah. Saya asal universitasnya dari Fakultas Kehutanan IPB. Satuan kerjanya di P2 KTKR Kebun Raya Purwodadi. Untuk uraian tugasnya saat ini masih rolling juga seperti yang di Bali, tapi untuk selama ini saya membantu dalam sensus koleksi tanaman di Kebun Raya Purwodadi. Kalau untuk hobinya jalan-jalan sama baca. Jalan-jalan dan baca ya, Ida ini. Ida alumni ITB saat ini ditempatkan di Kebun Raya Purwodadi. Kebetulan saya juga pernah ke sana ya, jadi semuanya kelihatannya dari Kebun Raya. Hobinya traveling dan baca. Iya, Bu. Betul ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Next ya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fitian Wamair, biasa dipanggil Yan. Saya asal dari Universitas Papua, Fakultas Kehutanan. Satuan kerja berasal dari Pusat Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya. Saat ini saya penempatan di Kebun Raya Bali. Untuk uraian tugas masih sama seperti teman-teman yang tadi, kita masih rolling. Tapi untuk rolling terakhir saya ditempatkan di kebun bambu. Untuk hobi sendiri saya juga suka jalan dan suka mendengarkan musik. Mendengarkan musik ya. Fit ya, tadi tuh fit apa? Panggilannya? Fitian. Biasa dipanggil Ian. Dipanggil Ian ya, cukup simpel juga. Fitian ini saat ini di Bali. Karena masih rolling ya di Kebun Raya Bali juga ya penempatannya ya. Iya, baik. Untuk hobinya tadi musik juga ya kelihatannya. Suka dengar musik, Bu. Suka dengar musik, otomatis suka nyanyi juga sih kayaknya. Iya. Suka nyanyi, Mas. Suka dengerin musik. Gak apa-apa, Mas. Oke, sudah 6 nih. Ada berapa? Kelompok 2 tuh kelompok 3 nih, saya mungkin salah. Silahkan kelompok lanjut 3. Saja.
Ada 9 orang. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kuatman. Asal universitas dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan, satuan kerja di P2 KTKR Kebun Raya Purwodadi. Untuk uraian tugas masih orientasi untuk di Kebun Raya Purwodadi dan membantu unit registrasi. Untuk hobinya mendengarkan radio dan mendengarkan musik, terus masak dan membaca buku. Oke, panggilannya tuh Kuatman tadi. Kuatman, ya. Kuatman ya. Jadi saat ini penempatannya juga di Kebun Raya Purwodadi. Nah, hobinya cukup banyak tadi, mendengarkan musik, masak juga bahkan ya. Tadi baik. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu next. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Yuni Asnidar, asal Universitas dari Institut Pertanian Bogor, Arsitektur Lanskap. Satuan kerjanya saat ini di P2 KTKR di Ekopark Cibinong. Uraian tugasnya saat ini saya membantu pekerjaan registrasi dan pembibitan. Hobinya membuat kerajinan tangan dan berkebun. Yuni ya, Yuni dari Iya, Bu. IPB, begitu. Iya, Bu. Iya, di Kebun Raya Bogor juga. Cibinong, Bu. Ekopark Cibinong. Cibinong. Iya. Baik-baik Cibinong ya. Jadi hobinya apa tadi tuh Yuni? Buat kerajinan tangan sama berkebun, Bu. Oh, berkebun dan kerajinan tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Pontas, Mas Ajib, Bu Niken, atau lanjut dulu? Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut Bu, dulu lanjut. sampai selesai. Ya, silahkan. Oke, Silahkan. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Idris Putra, biasa dipanggil Fauzan ya. Asal universitasnya dari UGM juga Fakultas Kehutanan. Untuk satuan kerja saat ini di P2 KTKR di Kebun Raya Bali. Untuk uraian tugasnya saat ini lebih fokus ke analisis tumbuhan anggrek, jadi di pembibitan anggrek juga. Kemudian untuk hobinya sih saya suka gaming sama coding sih, Bu. Itu aja. Terima kasih. Camping dan coding. Iya. Ya. Baik Fauzan ya, Mas Fauzan ini hobinya camping dan coding. Gaming, Saat Bu. ini Gaming, Bu. Gaming. Oh, Main game, Bu. gaming. Gamer dia, gamer. Sama kayak saya, Gamers, Bu. iya, gaming, iya. Milenial anak sekarang ya. Oke, Gamers. gamers. Di Kebun Raya Bogor, Bu. Bogor juga. Baik, next kita lanjutkan. Ya, saya yang terakhir. Ya. Perkenalkan, nama saya Tri Utomo Zelanoviandi. Boleh dipanggil Tri biar nggak bingung panggil nama depannya, atau Andi paling belakang. Itu saya asal universitas dari IPB, Arsitektur Lanskap. Satuan kerja di P2 KTKR Kebun Raya Cibodas. Untuk uraian tugasnya di unit registrasi, saat ini diamanahkan untuk pegang pemetaannya. Lalu hobinya berenang. Berenang ya. Tadi nih panggilannya Mas Tri Utomo apa ya? Tapi panggilannya Tri ya? Atau nama depan apa tadi? Boleh Bu kalau mau Tri biar nggak bingung. Sebetulnya nama belakangnya Andi gitu. Tapi kalau bingung Tri aja nggak apa-apa. Nah, ini saat ini juga di Kebun Raya Cibodas ya penempatannya. Tadi uraian tugasnya di bagian registrasi juga. Iya. Dan hobinya ini baru unik, hobinya berenang ya. Baik, jadi kita sudah semuanya memperkenalkan diri masing-masing. Kita lanjutkan ya. Nah, ini jadi daftar peserta kelompok 3. Ini semuanya ada 10. Ini nama lengkap. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi teman-teman semua selama ini kan sudah mengikuti apa MOOC, kemudian ada agenda 1 bela negara, ada agenda 2. Nah, kita sekarang sudah memasuki agenda ketiga. Agenda ketiga itu apa tadi kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran,
Tapi tadi sebetulnya saya lupa nih. Saya ingin meminta dulu Eta ya. Eta untuk menyanyi dulu. Silahkan Eta. Serius, Bu? Betul. Iya, nggak apa-apa. Untuk kita mungkin nanti ya nyanyi aja dulu ya, supaya kita iklimnya lebih kondusif, lebih tetap belajar serius tapi santai. Lagu yang ya. bikin semangat lah, tapi jangan Iya. maju tak gentar ya. Iya, boleh lah lagu-lagu kekinian boleh. Lagu Yang lagu kotak. kekinian. Kekinian. Atau boleh temannya ada yang minta lagu Oh apa? iya, request ya permintaan teman-teman begitu. kali. Iya, silahkan Eta. Lagunya aku apa ya? Lagu apa aja silahkan. Boleh lagu Karo, boleh. Oh, tuh, permintaan tuh, Karo boleh supaya kita Saya kenal ya Lagu- lagu-lagu daerah ya. Lagunya Liodra. Oh, nah, oke tuh, permintaan dari Pak Pontas silahkan. Iya. Saya campuran dari Jawa, Pak, jadi nggak ngerti. Gak apa-apa, biar kita tahu. Ya. Oke lah, apa yang Lagu bisa lah. favoritnya aja lah, lagu favoritnya Mbak Eta. Aduh, Iya. apa ya? Yang biasa dinyanyiin di kamar mandi lah. Sedikit aja ya, tapi nggak usah full. Ya, boleh Silakan, refnya, ya. Mbak. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dah. Waduh, tepuk tangan. Jadi gimana Pak Pontas? Bagus sekali Pak Bu, Pontas? nanti lagu Karonya terakhir katanya. Oh ya. Ya. Jadi ya betul, luar biasa. Selain Luar suaranya biasa. memang bagus, lagunya juga menyentuh ya. Iya, betul Lagu, Bu. iya. Gimana teman-teman lainnya? Boleh kasih komentar? Ini lagunya lagu nasional nih, mantep nih. Iya. Bela negara ya. Ya. Iya. Ini Mas Tri ini ketawa-ketawa aja. Gimana? Dinyanyiin Eta. Bagus kok Bu, bagus. Mas Tri juga suaranya kayaknya bagus nih Bu Mei. Nanti habis Enggak. Mbak Eta lah giliran berikutnya ya Mas Tri ya. Saya nafas aja fals Bu. Jangan. Ya nggak apa-apa, napasnya fals bisa aja suaranya sumbang kan. Iya. Baik, ini ya, dengan pembelajaran e-learning yang telah adik-adik ikuti, kita ingin tahu nih, apa usul adik-adik semua supaya kita suasana belajar tadi walaupun sudah dimulai dengan menyanyi, supaya lebih kondusif. Jadi saya meminta Bu Niken untuk membantu ya, kira-kira teman-teman ini memandu gimana nih usulannya terhadap skema pembelajaran kita. Silahkan Bu Niken. Saya stop share dulu ya. Oh ya, boleh Bu Mei. Ya. Ya, teman-teman, untuk linknya kita menggunakan sticky note. Untuk linknya sudah saya share di chat ya, mohon diakses. Sudah terlihat? Oke. Untuk itu kita bisa mengklik sebelah kiri sticky note, tulis nama, terus sarannya seperti apa? Pembelajaran secara materi. Nah, seperti ini mungkin. Nah, nanti bisa. Nah, ini silakan diisi warna-warni ya, teman-teman. Ininya. Ya. Silakan kita mulai. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Bisa? Bisa kan?
Sudah bisa masuk? Bisa, Bu, bisa. Iya, ya. Silakan teman-teman yang lain. Kalau bisa warnanya warna-warni aja ya, jadi lebih berwarna. Biar terlihat seperti taman penuh warna-warni. Kayak Del. Ini masih ada kurang. Santai tapi serius. Oke. Santai tapi serius. Nah, ini santai tapi serius ini bagaimana ya? Santainya. Santainya dalam bentuk diskusi kah atau santainya dalam bentuk pembelajaran presentasi atau bagaimana nih, teman-teman? Atau santai sambil bermusik ya, kayak nyanyi tadi. Ayo silakan. Mungkin lebih didefinisikan santainya dalam bentuk mungkin bisa diskusi atau film, ada menampilkan video atau studi kasus atau seperti apa gitu untuk metode pembelajarannya seperti apa. Ini sudah semua ya? Ada Fauzan, Kuatman, Yuni, Tri, Lutfi, Zahra. Kurang satu ya? Yan. Oke, Yanis yang. Oke, sudah semua? Sudah semua? Sudah. Ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang mau dikoreksi kembali? Atau ini ada sesi... Oh, ini ada materi yang interaktif, kuis, games, dan berdiskusi dengan menyampaikan pendapat. Pembelajaran dengan contoh studi kasus. Oke, ini kayaknya sudah semua ya? Ya. Oke, baik Bu Mei. Teman-teman sudah mengisi semuanya. Ini Bu Mei. Izin Niken bacakan ya Bu. Ya, ini silakan Bu Niken. Dari beberapa saran dari teman-teman kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu dari Fauzan, saran agar dapat transfer pengalaman dari para pengampu. Wah, ini pas banget ini. Untuk kalau pengalaman Pak Pontas Bung Mei ini memiliki segudang pengalaman. Nah, kalau dari Kuatman apa Kuatman nih saya panggilnya? Itu pembelajaran dengan pemberian materi yang interaktif, kuis, games, dan berdiskusi dengan menyampaikan pendapat. Oh, mungkin dari dua belah pihak ya, antara teman-teman sama bersama pengampu. Jadi ada sisi dua belah pihak. Dari Yuni, metode santai tapi serius, dan pembahasan substansi yang aplikatif di kehidupan sehari-hari, tidak hanya textbook. Oh, lebih langsung ke permasalahan yang saat ini mungkin ya, maksudnya ya. Dari Tri, pembelajaran dengan contoh studi kasus yang diselingi dengan ice breaking agar selalu semangat. Ini kayaknya si Tri dari tadi juga udah senyum-senyum nih. Kayak selalu semangat ya Tri ya. Sampai sedikit udah semangat tuh kan. Nah, dari Lutfi, pembelajaran materi interaktif 2 arah. Berarti ini hampir sama dengan
Kuatman ya, ada 2 arah dengan diselingi permainan atau games. Terus dari Eta, saran pembelajaran agenda 3 santai tapi serius, bisa lebih mencontohkan kegiatan sehari-hari. Ini, oh berarti Eta sama Yuni ini kayaknya satu pemikiran Ibu. Kayak hampir sama ya, apa sama? Nah, dari Yan, pembelajaran lebih banyak kepada materi dan diskusi, tapi tidak terlalu banyak materi, jadi lebih ke pembahasan. Kalau dari Widya, pembelajaran dengan diskusi, titik berat pada motivasi, dan mungkin diselingi dengan ice breaking agar tidak jenuh. Bisa. Dari Ida, saran pembelajaran lebih pada motivasi dan diskusi. Zahra, belajar santai dan menyenangkan, tapi tetap serius dan tidak terlalu cepat dalam membahas materi. Oh, berarti kalau saya ingin rangkum nih ke teman-teman lebih mengarah kepada diskusi Bapak Ibu pengampu sekalian, mohon izin lebih ke diskusi dan studi kasus kekinian kayaknya ya, dan tidak serius. Demikian Bu yang bisa Niken ringkas. Terima kasih semuanya. Iya. Baik, terima kasih Bu Niken. Jadi kami sudah menangkap ya, Pak Pontas, Mas Ajib juga kita sudah menangkap tadi lebih ada yang ingin sharing pengalaman dari pengampu gitu ya. Baik, nanti Pak Pontas dengan saya, kita semua ya yang mungkin sudah ada yang lebih berpengalaman begitu. Kemudian tadi juga kata kuncinya serius tapi santai ya. Serius tapi santai, kemudian ada dialog interaktif, kurang lebih begitu. Jadi baik, kita lanjutkan ya. Baiklah, kami akan berusaha untuk menyesuaikan dengan keinginan adik-adik semua metode belajarnya. Baik, silahkan. Sekarang saya share lagi ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah? Oke, baik. Nah, tapi ini sebelum kita memulai pembelajaran, jadi semua ya, kita pembelajaran MOOC itu ada berapa modul tuh untuk agenda 3, untuk agenda 3, untuk agenda 1, agenda 2. Kita review deh sebentar ya. Apakah Bapak, Ibu, adik-adik semua sudah membaca semua modul begitu? Nah, saya ada pertanyaan. Yang pertama nih, apa yang dimaksud dengan internalisasi nilai-nilai aneka? Saya langsung tunjuk aja nih, Mas Tri. Siap, silahkan Mas Tri. Ya. Jadi yang dimaksud dengan internalisasi nilai-nilai aneka itu sendiri merupakan nilai-nilai dasar ASN dari mulai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan internalisasi adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai aneka tersebut ke dalam pekerjaan kita sehari-hari di instansi kita. Ya, sepakat teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Jadi nilai-nilai aneka itu tadi akuntabilitas, nasionalisme, etika, dan sebagainya itu komitmen mutu itu diimplementasikan ya, diinternalisasikan. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang lainnya yang ingin menambahkan? Silakan. Kalau tidak ada? The hands. Siapa? Siapa Bu Niken yang raise hand? Ada yang raise hand nggak? Oh, belum ada nih Bu, malu-malu nih kayaknya Bu. Masih belum panas, padahal tadi udah nyanyi, udah ya nggak apa-apa deh, udah kita langsung aja. Kalau gitu saya ingin Kuatman nih, kebetulan yang saya lihat Kuatman. Apa isu aktual apakah yang saat ini sedang ngetren? Sedang laksar, tapi tetap ya mengikuti ya isu-isu apa aja sih yang saat ini sedang aktual begitu? Kalau untuk di Indonesia ya Bu, lebih melihat ke isu COVID ya Bu, masih karena
masih belum bisa ditangani. Kemudian isu COVID ini agak berdampak banyak seperti kayak larangan untuk mudik, kemudian kemarin nih yang ramai-ramai baru THR yang tunjangan kinerjanya tidak ada, tapi ada beberapa yang dapat gitu Bu. Jadi mungkin ke arah situ masih ke permasalahan COVID dan untuk kegiatan sehari-hari di instansi ataupun di masyarakat itu masih sering dibahas seperti itu Bu. Iya. Betul ya, Kuatman, isu COVID ini ternyata sudah pandemi ya, situasi pandemi ternyata sudah memasuki tahun kedua dan ternyata walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, berbagai kebijakan, sudah vaksin semua kan? Teman-teman, adik-adik sudah vaksin semua, kita sebagai PNS, sebagai ANS, sebagai ASN harus berdiri di depan dalam situasi pandemi ini melaksanakan semua kebijakan pemerintah. Nah, satu lagi kita review dulu agenda 2 ini. Saya ingin sebutkan salah satu contoh sikap nasionalisme. Siapa? Zahra. Zahra, silahkan Zahra. Contoh sikap nasionalisme misalnya kayak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya ikut serta dalam gotong royong atau toleransi dalam beragama kayak gitu, atau kayak menghormati orang tua kayak gitu, menghargai pendapat orang lain, banyak Bu. Ya, ya. Jadi sebetulnya banyak ya sikap-sikap nasionalisme dari mulai kita contoh-contoh yang sederhana begitu menghormati orang tua, nasionalisme, ikut vaksin juga, ikut mengajak berpikir positif di situasi pandemi, itu juga salah satu sikap nasionalisme. Baik, kita mulai masuk pembelajaran ya. Nah, tapi saya ini sebelum melakukan tugas-tugas, saya ingin ada yang tersenyum seperti tadi siapa? Cah Lontong. Ayo silahkan. Yo, siapa yang sedih? Siapa nih? Seperti Cah Lontong. Semuanya semuanya nih kayaknya Bu kalau lihat gini. Oke deh kalau gitu semua deh biar ini ya semuanya nih teman-teman nih aja termasuk kita ya tersenyum seperti Cah Lontong ya. Iya. Baik. Gimana? Oke ya. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih. Kita mulai. Saya ingin mereview tentang agenda 3. Jadi kita mengingat kembali posisi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi ASN ini ada 3 ya. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua sebagai pelayan publik. Jadi kita ASN ini adalah sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, ingat. Nah, kemudian di dalam agenda 3 ini, kedudukan dan peran ASN ini ada 3 agenda, ada 3 materi. Begitu, ada yang pertama adalah manajemen ASN. Kemudian kebijakan publik dan whole of government. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi agenda 3 ini ada manajemen ASN, di dalamnya yang pertama adalah tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Kemudian yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Ini untuk materi-materi manajemen ASN. Kemudian untuk materi pelayanan publik, yang pertama ada tentang konsep dan prinsip pelayanan publik. Kemudian tentang pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Dan praktek etiket pelayanan publik. Dan yang ketiga, ini ada yang ketiga, agenda yang ketiga ini adalah whole of government. Whole of government ini yang pertama, di dalamnya ada tentang konsep whole of government itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan whole of government ini dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Yang ketiga, best practices penerapan WOG di berbagai negara. Dan bagaimana implementasi whole of government sendiri dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Jadi cukup banyak ya materinya. Teman-teman, adik-adikku semua sudah membaca 3 modul. Semuanya sudah masuk ya di dalam kepala masing-masing. Secara teoritis, secara konsep gimana? Sudah apa modul-modul itu sudah dibaca atau di-review? Ada yang ingin menyampaikan tentang agenda 3 ini? Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu. Ya. Jadi agenda 3 ini dirancang kalau dari sisi materinya tadi begitu banyak, adalah untuk memberi penekanan kepada kemampuan berpikir kritis ya dari ASN, dari CPNS, dari calon pegawai negeri sipil ini untuk berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintah. Jadi konsepnya itu adalah terintegrasi 3 materi tadi, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government kurikulumnya. Baik, next. Jadi adapun hasil pembelajaran yang ingin dicapai, hasil pembelajaran ini bisa juga dikatakan indikator. Jadi setelah nanti para CPNS mempelajari agenda 3 ini adalah yang pertama, mampu mengaktualisasikan konsep penerapan whole of government dan best practice penerapan whole of government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Kemudian capaian yang kedua adalah, jadi para peserta Latsar ini nanti, para calon CPNS ini mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN. Kemudian yang ketiganya, hasil pembelajarannya adalah mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayani. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk mempelajari tadi agenda 3 yang cukup banyak materinya, kami tim pengampu Pak Ponta, saya, Mas Ajib dan Bu Niken ingin menyampaikan dengan pendekatan, dengan metodologi melalui contoh kasus. Ya. Contoh kasusnya kita lihat, ini ada proses dwelling time
Dwelling time ini waktu tunggu di pelabuhan yang terutama di masa lalu ya, dia memakan waktu yang cukup lama, dan hal ini disinyalir disebabkan oleh yang pertama, kurangnya koordinasi dan proses kerja yang lamban antara 18 kementerian atau lembaga dalam tahap pre-custom clearance. Nanti apa pre-custom clearance kita lihat di berikutnya. Kemudian disinyalir juga rantai birokrasi yang sangat berbelit. Jadi saat ini birokrasi itu berbelit. Kalau bisa lambat, kenapa harus cepat? Begitu ya? Ada semacam anekdot. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus mudah? Ya, ada hal-hal yang menjadi rahasia umum begitu di publik. Kemudian dalam hal kasus dwelling time ini, banyaknya importir yang mengurus perizinan setelah barang berada di pelabuhan. Kemudian adanya perbedaan jam kerja antara pelabuhan yang beroperasi 24 jam 7 hari. Jadi 24/7 seminggu, dengan instansi lain yang kita itu jam kerjanya kan sebetulnya 37,5 ya dalam 1 minggu. Dalam 1 hari ada yang 8 begitu ya. Nah, ya itu ya, dari perbedaan itu ternyata menjadi kendala. Baik teman-teman, kita coba lihat. Kemudian ini ada juga fasilitas pelabuhan yang kurang memadai. Jadi ini masalah infrastruktur dari pelabuhan-pelabuhan itu sendiri. Kita lihat, kita sama-sama simak ya. Teman-teman semua, simak video berikut. Pemirsa, polemik seputar lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok terus berlanjut karena para pemangku kepentingan di pelabuhan itu tidak mau disalahkan oleh Presiden. Momok yang menghambat proses bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok satu persatu terbongkar. Momok itu tersingkap setelah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam urusan lalu lintas barang di pelabuhan saling melempar kesalahan. Kali ini, giliran Ditjen Bea Cukai yang angkat bicara. Menurut PLT Dirjen Bea Cukai, Supraptono, porsi bea cukai terkait dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang masih mencapai 5,5 hari sebenarnya sangat kecil, yakni hanya 11% atau 0,6 hari pada tahap customs clearance. Sedangkan porsi terbesar yakni 65% atau sekitar 3,6 hari pada tahap pre-customs clearance di bawah Kementerian Perdagangan dan pada tahap post-customs clearance di bawah Pelindo II dengan porsi 24% atau selama 1,3 hari. Menurut Supraptono, salah satu penyebab lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah fasilitas penitipan barang yang disediakan Pelindo II dengan tarif sangat murah. Ada beberapa atau banyak importir yang tidak mempunyai gudang, sehingga walaupun ditetapkan berapa aja, kalau dia nggak punya gudang ya tentunya akan tetap dia barangnya di situ dan dibayar. Dan banyak juga dari beberapa importir produsen yang tidak menerapkan buffer stock. Jadi dia tidak akan menimbun barangnya di luar sesuai kebutuhannya. Selain menyasar Pelindo, Dirjen Bea Cukai juga menyentil importir dan Kementerian Perdagangan yang menangani perizinan impor. Menurut Supraptono, banyak importir yang baru mengurus izin setelah barangnya sampai di pelabuhan. Iya, tentunya ke dwelling time itu. Mereka ada yang biasanya barangnya nyampe di pelabuhan baru ngurus perizinan. Kita mendorong supaya untuk segera diterapkannya. Dan kemarin Pak
Pak Menteri Perdagangan akan menertibkan yang importir dan eksportir dengan perilaku yang begitu itu. Berapa besar itu Pak dampak efek dari perilaku ini? Ya tentunya berapa tuh, hitung-hitungannya 65% itu teman-teman udah ngitung itu, ada hitung-hitungannya. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, total kontainer yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok hingga 17 Juni 2015 mencapai 1,15 juta kontainer. Sebanyak 79% atau 911,8 ribu merupakan jalur mita atau jalur hijau dan memerlukan waktu penanganan 10 menit. Sedangkan 15% atau 173,1 ribu merupakan jalur kuning yang memerlukan waktu 2,79 hari dan 6% sisanya merupakan jalur merah yang membutuhkan waktu hingga 5,29 hari. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Baik, semuanya sudah menyimak ya? Semua sudah menyimak. Saya ingin ada 1 atau 2 orang yang berkomentar. Saya panggil aja. Widya. Widya. Tadi panggilannya Widya ya. Silakan. Bagaimana sesudah melihat videonya? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, menurut saya ini kasus yang ada di pelabuhan ini menurut saya dwelling time ini itu sebenarnya bukan cuman kasus yang hanya di pelabuhan saja gitu ya Bu. Maksudnya terkait dengan berbelitnya birokrasi sampai semua pekerjaan itu tertunda kan sebetulnya tidak hanya di sini saja gitu Bu ya. Nah, saya lihat juga kalau untuk kasus yang ini mungkin lebih di ini ya Bu, untuk perizinan Bu ya dari Kemendak tadi ke Kementerian Perdagangan tadi sendiri kan sudah disentil begitu karena mungkin untuk perizinan itu terkesan berbelit-belit begitu ya sehingga mungkin importir juga ini jadi untuk kepengurusannya itu menjadi mereka seperti Bu mikir-mikir dulu gitu untuk mulai diproses seperti itu karena prosesnya yang berbelit-belit itu dan sikap dari itu kemudian jadi menimbulkan kurang disiplinnya para importir itu untuk untuk segera mengurus barang-barang mereka sehingga ya begitulah terjadinya dwelling time itu di pelabuhan dan juga menurut saya kurangnya infrastruktur juga tadi yang sempat dibahas sedikit mungkin di pelabuhan jadi itu rangkaian satu sama lain itu jadi yang mengakibatkan hal ini terjadi. Ya. Itu aja mungkin dari saya, Bu. Ya, Widya ya, panggilannya betul Widya. Tadi ya, Widya mengatakan ini hanya kasus, ya betul ya. Ini hanya kasus pelayanan publik, ya itu kita melihat di situ adanya rantai birokrasi yang berbelit, kemudian saya ingin ada yang lain. Apa tuh yang dilihat tadi semua menyimakkan, apalagi selain yang dikatakan Widya betul ini salah satu kasus kalau dalam hal ini tadi adanya importir yang yang kurang perform ya kinerjanya baru mengurus perizinan. Ada hal-hal apalagi dikaitkan dengan agenda pembelajaran kita, dikaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 itu tadi kan ada 3 ya, manajemen ASN, ada pelayanan publik, ada whole of government. Silahkan, saya panggil aja ya. Boleh ada, kalau ada yang mau spontan silahkan. Atau harus saya panggil? Boleh izin Bu menyampaikan? Silahkan, luar biasa nih yang spontan. Siapa tadi? Mas Tri ya? Iya, boleh. Ya, silahkan. Ya, kalau saya lihat di sini kan kasusnya tadi di awal juga sudah disebutkan ya, kalau ada 18 instansi yang berkepentingan di proses ini, proses di Pelabuhan Tanjung Priok itu, hingga mengakibatkan dwelling time. Jadi ini tidak diterapkannya konsep full of government kalau menurut saya, karena tidak ada koordinasi antar tiap kementerian atau instansi, sehingga mereka begitu dicek, saling menyalahkan gitu. Oh itu salahnya Kementerian Perdagangan, enggak ini salahnya kementerian ini. Jadi kayak saling lempar bola gitu.
Dan yang menurut saya hal yang bisa diimprove lagi tadi selain infrastruktur juga mungkin teknologi ya Bu ya. Karena kan proses-proses sekarang kita ketahui juga semuanya era digital. Jadi mungkin pengecekan atau seperti apa itu bisa dilakukan elektronik semuanya berdasarkan digital seperti itu. Dan tentunya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang infrastrukturnya juga harus diperbaiki lagi. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Mas Tri ya. Jadi Mas Tri ini melihat tadi ada 18 kementerian dan lembaga terkait saling lempar bola, saling menyalahkan ya. Mungkin konsep whole of government-nya sudah dirancang begitu, tetapi di dalam implementasinya memang whole of government itu, kata koordinasi itu kadang-kadang mudah ya diucapkan, tapi tidak semudah dilaksanakannya begitu. Luar biasa nih Mas Tri ini. Tadi juga Mas Tri mengatakan teknologi ya. Loh, sekarang itu kan teknologi udah canggih begini gitu kan, mestinya begitu. Nah, mungkin ini masalah teknologinya masih saya kasih kesempatan lagi satu orang. Kalau ada yang ingin menambahkan tentang kasus dwelling time ini. Silahkan. Ada yang raise hand? Menambahkan ya Bu. Ya, silahkan. Siapa nih? Saya Kuatman Bu. Kuatman. Mungkin kalau saya melihatnya masih ada ego sentral dari kementerian-kementerian ini ya Bu. Jadi masih ada beberapa sikap yang merasa saya berperan penting di sini, kemudian saya yang mempunyai dampak besar di permasalahan ini, atau mungkin ya yang seperti dikatakan Mas Tri tadi, masih mereka melempar kesalahan. Kemudian yang kedua mungkin di sistem ya Bu, sistem yang harus dibenahi, birokrasi yang harus dibenahi, bagaimana perizinan ini lebih dipermudah lagi, kemudian kejelasan dari masing-masing instansi itu seperti apa sih rule-nya untuk impor atau perizinannya seperti apa agar bisa dipangkas dan tidak terjadi seperti ini. Kemudian juga mungkin sudah ada banyak solusi ya Bu, kayak peningkatan kapasitas dan segala macamnya. Cuman di sini lebih menekankan kepada sistem yang harus diperjelas dan sistem yang harus diperbaiki lebih baik lagi, seperti itu sih kalau dari saya. Ya, terima kasih Kuatman. Kuatman juga melengkapi begitu. Jadi koordinasi kembali ego sektoral ya. Ego sektoral dari ego sektoral juga salah satu faktor di mana sebetulnya Bapak Presiden itu sudah sering sekali mengingatkan para pembantunya, para menterinya untuk jangan ego sektoral. Tapi tadi Kuatman juga meng-highlight bahwa mungkin ini situasinya saat ini sudah ada perbaikan ya. Pak Pontas, saya persilahkan Pak Pontas, bagaimana nih dengan kasus dwelling time ini? Tadi sudah dikritisi oleh teman-teman semua, Pak Pontas. Oke, Ibu Siti Meningsih, rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya ya apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan itulah apa adanya sekarang. Bu Siti Meningsih sudah mengangkat suatu kasus yaitu dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Persoalan dwelling time ini sekaligus kita bisa memberikan sesuatu komentar, sesuatu contoh bahwa memang di dalam konsep pelayanan publik itu juga tidak benar. Di dalam whole of government juga ada sesuatu yang salah, dan juga di manajemen SDM aparaturnya juga jelas. Kalau kita berbicara tentang whole of government, tidak ada koordinasi antar instansi. Tadi dari sisi manajemen SDM aparatur, Ibu Mei sudah menjelaskan
Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Moto-moto atau slogan-slogan seperti ini masih terjadi di mana-mana. Contoh dwelling time ini kan, ini contoh yang mungkin sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena kasus ini semua tahu, ya, semua menyorot kejadian ini, kejadian di Tanjung Priuk. Salah satu contoh yang sangat ekstrim kita lihat, bisa kita bandingkan. Kalau di Indonesia mengeluarkan barang dari kapal, harus mengalokasikan waktu paling cepat seminggu, bahkan 2 minggu, bahkan sebulan. Ya. Tetapi kalau di luar negeri, katakan yang dekat dengan kita, di Singapura, dwelling time yang diperlukan itu di Singapura itu mengeluarkan barang dari kapal ke darat, itu adalah cukup 2 hari atau 1 hari. Mengapa terjadi seperti ini? Terjadinya seperti ini karena pelayanan publik kita tidak baik. Karena koordinasi antar departemen, antar kementerian itu tidak baik di tempat kita. Lalu manajemen SDM aparaturnya tidak berjalan dengan baik. Slogan-slogan seperti kalau bisa dipersulit itu mengapa dipermudah, kalau bisa bayar mengapa harus gratis. Nah ini yang sulit. Di mindset orang-orang pelayan publik kita masih seperti itu. Itulah sekarang yang kita perangi. Bagaimana memerangi ini adalah untuk betul-betul kita menerapkan whole of government. Kita harus berintegrasi. Setiap instansi, katakan Kementerian Perdagangan, Kementerian yang lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, kementerian yang terkait dengan pengeluaran barang ini, atau PELNI atau apa, sebaiknya berkoordinasi. Kalau bisa dipotong birokrasinya, kenapa harus diperpanjang? Itu moto daripada konsep whole of government. Ya kan? Kenapa kita enggak pintas saja? Kenapa bukan debirokratisasi? Kenapa menambah birokrasi? Itu yang menjadi soal di dalam konsep dari pelayanan publik, konsep whole of government, dan konsep SDM aparatur. Oleh karena itu, dari contoh yang disampaikan oleh Bu Mei tadi, maka terbukalah pemikiran kita. Ternyata apa yang terjadi sekarang ini kita harus tinggalkan. Kita harus merubah. Kita harus melakukan debirokratisasi. Karena pelayanan publik juga akan diterangkan oleh Bu Mei nanti masih jelek sekarang. Pelayanan publik kita jelek, birokrasi kita berbelit-belit. Nah, inilah satu konsep melalui contoh yang disampaikan oleh Bu Mei ini membuka pikiran kita. Kita harus ada sesuatu yang kita merubah. Nanti juga kemarin juga saudara sudah mengikuti adanya anti korupsi di sini, di whole of government. Di pelayanan publik inilah merajalela korupsi. Ya. Jadi kalau nanti juga saudara sudah membuat suatu tulisan atau suatu paparan, saudara bisa mengaitkan antara agenda 2 dan agenda 3. Juga bela negara di agenda 1. Nah, dengan contoh yang disampaikan ini, mari kita membuka diri, membuka pikiran, jangan terpaku kepada keadaan yang sekarang ini. Anda sebagai calon pegawai negeri sebagai sebentar lagi menjadi pegawai negeri sipil harus bisa merubah keadaan sekarang. Saya kira itu Bu Mei yang dapat saya tambahkan. Ya. Terima kasih Bu Mei. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan dulu ya, Mas Ajib. Nanti kita, oke ya. Jadi, ya. Nah, bagaimana tadi pelayanan publik di Indonesia saat ini, begitu. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada kondisi saat ini yang saat ini mungkin masih terjadi ya. Tadi itu siapa? Widi, kalau nggak salah ya menyampaikan Widya. Tidak hanya dwelling time, mungkin ada kasus-kasus pengurusan STNK, SIM dan lain sebagainya. Ini juga ada kondisi di mana betul ya. Kinerja kita sebagai pelayan publik ya
masih ada kondisi mungkin di beberapa waktu yang lalu, tapi saya juga setuju dengan tadi yang disampaikan oleh salah seorang teman, saat ini sudah ada perbaikan. Saat ini memang sudah ada perbaikan, ya terlihat lebih teratur, mungkin SOP-nya sudah lebih dijalankan dengan baik. Baik, selanjutnya kita lihat. Jadi sebetulnya prinsip dari pelayanan publik. Prinsip dari pelayanan publik itu ada partisipatif, kemudian harus transparan, harus juga responsif, dan tidak boleh diskriminatif. Tidak boleh kita kemudiannya kita sebagai ASN ya, nanti kalau kita melaksanakan pelayanan publik, siapapun yang kita lakukan dengan prosedur yang sama. Kemudian pelayanan publik juga, kita kan kalau pelayanan publik itu ada penyelenggara pelayanan publik, ada masyarakat yang dilayani. Masyarakat kan cenderungnya maunya bagus dan murah ya. Ya enggak? Kita itu kan pokoknya kalau pelayanan publik maunya bagus dan murah gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita juga di dalam pelayanan publik itu prinsipnya harus efektif dan efisien, kemudian mudah diakses, aksesibel, akuntabel, selalu ya di sini akuntabel. Jadi memang kalau tidak harus berbayar, tadi disampaikan juga oleh Pak Pontas, kenapa harus berbayar. Kemudian prinsip keadilan. Keadilan juga di sini terkait dengan tidak diskriminatif. Kemudian bagaimana dengan permasalahan dari pelayanan publik? Permasalahan dari pelayanan publik ini ternyata ya tadi, padahal kan konsumen masyarakat maunya murah dan cepat, tetapi masih mahal. Ternyata masih terasa mahal begitu. Kemudian prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang tadi berbelit-belit. Nah, ini juga ASN pelayan publik kita itu harus selalu tersenyum, ya. Kita belajar juga tersenyum aja, harus memberi pelayanan yang ramah. Dan kita lihat ya di faktanya banyak yang udah bajak gitu ya, ini ya diskriminatif. Kemudian tidak adanya kepastian kualitas dan waktu penyelesaian pelayanan. Di beberapa pelayanan publik ada yang memang sudah seperti perpanjangan paspor dan lain sebagainya, begitu pembuatan paspor sudah ada SOP, sudah ada ketentuan waktu pelayanan, tapi hal itu tetap masih harus ditingkatkan. Dan belum juga terlalu transparan, ya, belum tidak transparan, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara, dan masih ditandai adanya praktek KKN. Oke. Nah, kemudian prinsip-prinsip pelayanan prima. Jadi kalau pelayanan prima itu harus bagaimana? Di sini ya, saya menekankan berulang-ulang. Jadi pelayanan prima itu harus responsif terhadap pelanggan. Memahami apa maunya pelanggan. Kemudian membangun visi dan misi pelayanan. Visi dan misi pelayanan itu diantaranya ya memuaskan pelanggan. Ya. Kemudian menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Tadi ya standarnya itu kalau membuat perpanjangan STNK biaya berapa, kemudian kinerjanya bisa diukur dengan waktu penyelesaian. Kemudian ada juga pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai untuk menjadi pelayan yang baik. Ya,
ini perlu ya untuk selalu ditingkatkan kualitas di refresh SDM ini, dilakukan pelatihan dan pengembangan pegawai untuk pelayanan yang baik. Sangat penting poin ini, dan juga memberikan apresiasi kepada pegawai. Ya, kadang-kadang kita kepada pegawai itu kan apresiasi memang ya tidak harus selalu berbentuk materi, bisa kemudian penilaian kinerja, bisa kemudian ucapan-ucapan yang memotivasi ya supaya kita bisa menjadi pelayan publik yang baik. Baik. Nah, ini saya ingin kita diskusi ya kepada teman-teman. Ada data tentang indeks pelayanan publik. Jadi indeks pelayanan publik ini adalah untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian. Nah, ini yang melakukan penilaiannya memang masih Menpan ya. Jadi yang pertama aspeknya itu kebijakan pelayanan. Nah, di dalam kebijakan ini ada standar pelayanan, kemudian ada maklumat pelayanan, ada survei kepuasan pelanggan, ada survei kepuasan masyarakat. Kemudian aspek kedua adalah profesionalisme SDM. Ya, jadi dalam pelayanan publik sangat penting profesionalisme dari SDM. Tadi pagi ya sudah ceramah ya dengan Pak Heru bagaimana SDM yang profesional itu. Kemudian penting juga aspek ketiga adalah sarana, prasarana, ketersediaan sarpras, kelayakan sarpras, dan juga ya sarpras untuk yang berkebutuhan khusus. Sebetulnya ya ini juga harus diperhatikan. Kemudian 4, sistem informasi pelayanan publik ini ya tadi ketersediaan sistem elektronik ya di era teknologi, kemudian kepemilikan situs, pemutakhiran data, dan mungkin juga ada yang masih non elektronik. Jadi ini aspek-aspek yang dinilai. Kemudian yang kelima, konsultasi dan pengaduan. Ini media yang untuk pengaduan ini dokumentasi, konsultasi dan pengaduan. Dan yang keenam adalah inovasi pelayanan. Inovasi saat ini sangat penting. Ini ada data indeks pelayanan publik dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Jadi di Pemda ini ada di posisi 3,28, kemudian menurun di tahun 2018 dan meningkat di 2019. Kemudian di kementerian lembaga ini juga ada peningkatan ya, data di tahun 2018. Kemudian jadi di kelembagaan sudah ada peningkatan, sudah membaik. Jadi di tahun 2019 ini 3,8 indeks pelayanan publiknya. Sehingga indeks pelayanan publik secara nasional ini terus meningkat. Dari 2017 ke 2019 itu ada peningkatan, ada perbaikan. Ya, jadi faktalah saat ini kan visi pemerintah ini membangun infrastruktur ya di mana-mana. Tadi kalau untuk pelabuhan juga mungkin saat ini dwelling time juga sudah membaik. Kalau yang dulu mungkin bisa sampai 7 atau 8 hari, sekarang memang Bapak Presiden mintanya katanya harus bisa 3 atau bahkan kurang dari 3 gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman semua bisa nanti lihat data yang lebih lengkap. Dari skala 5 ini sudah baik ya. Sudah baik enggak? Oke ya, Mas siapa Kuatman, sudah baik nggak kalau kita ini ada di posisi 3,63 pelayanan publik dari skala 5. Nah itu kalau skala 5 itu, kalau 5 itu sangat memuaskan, kalau 4 itu sangat baik, nah di bawah 4 ini adalah baik.
Ya, jadi predikatnya pelayanan publik sudah baik. Sudah baik, tetapi belum sangat, ya, belum prima, belum sangat memuaskan, ya. Baik. Ini ada data saya ingin memperlihatkan tentang indeks efektivitas pemerintahan Indonesia. Ini data tahun 2010 sampai tahun 2018. Jadi data indeks pemerintahan ini diambil dari sumber Bank Dunia tahun 2019 nih. Posisinya kita ini bahkan coba lihat di 2010 minus 0,21 ya, ada kemudian kalau di bawah nih apa? Peningkatan atau penurunan begitu ya, sampai di posisi tahun 2015 sudah ada di positif nih. Tapi positifnya itu 0,01 di 2016. Di 2017 0,04. Di 2018 sudah nolnya hilang nih. Sudah di 0,18. Bagaimana? Saya ingin ada yang berpendapat. Yuni mana? Ya, saya Yuni. Bu. Ya, menurut Mbak Yuni gimana nih? Indeks efektivitas. Ya. Oh ya, Silakan. terima kasih Bu sebelumnya. Menurut saya cukup fluktuatif ya Bu, khususnya dari tahun 2013 ke 2014, lalu anjlok lagi di 2015, tapi kemudian langsung meroket di 2016. Itu mungkin ada suatu inovasi atau pembaruan mungkin ya Bu, jadinya bisa jadi meningkat terus dari 2016 ke 2018. Tapi gimana nih peningkatannya juga posisinya masih di 0,18. Coba Betul, yang Bu. lainnya. Masih sangat kurang sebetulnya. Iya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di antara negara ASEAN aja. Mudah-mudahan nih posisi Indonesia di antara negara ASEAN sudah tidak di paling bawah ya. Di 2014 kalau nggak salah 14-15 masih, mudah-mudahan saat ini sudah di antara negara-negara ASEAN posisinya sudah lebih baik. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi indeks efektivitas pemerintahan ini salah satunya itu tadi ditentukan oleh ada performance dari kinerja dari teman-teman semua. Dari nanti nih calon PNS sebentar lagi karena saya yakin semuanya akan terangkat. Jadi kata kunci untuk tadi walaupun kita ada agenda 3 ini, ada manajemen ASN-nya, ada pelayanan publik, untuk whole of government ini menjadi trigger ya, untuk munculnya konsep whole of government ini. Nah, jadi koordinasi itu suatu pengaturan, penataan beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Di situ ada pengaturan waktu, kemudian ada pembagian peran, dan ada urutan pelaksanaan dari berbagai pihak. Baik, ya selanjutnya tadi mungkin Mas Ajib sesudah mengikuti, kita kan tadi konsepnya itu kita belajar serius tapi santai. Kita sudah ada yang menyanyi begitu ya. Ini waktunya lihat dulu, masih ya oke. Masih ada 10 menit. 10 menit, Bu. 10 menit. Saya ini dulu ke Mas Ajib sebelum nanti saya bacakan penugasan. Karena begini, konsep dari pembelajaran kita memang
sinkronus, asinkronus, kemudian memahami tidak hanya materi-materi secara teoritis, itu melalui penugasan-penugasan. Nah, sampai di sini saya memberi kesempatan kepada teman-teman semua kurang lebih 5 menit kepada para peserta untuk kita dialog interaktif dari apa yang sudah disampaikan. Sebetulnya saya ada satu video. Bu Niken bisa bantu enggak? Bu, ya. Ada satu video yang ingin saya share, tapi belum saya masukkan di sini. Oke, Bu. Sebentar sedikit ya, bantu. Sudah saya share belum ya? Bentar ya, Bapak Ibu. Baik, kalau begitu saya ingin ini aja, diskusi tentang satu dari manajemen ASN, yaitu tentang sistem merit. Ya, sistem merit ya, sistem merit. Sistem merit itu ditentukan oleh faktor apa aja? Silakan. Assalamualaikum, izin menyampaikan pendapat, Bu. Ya, silakan, silakan Fauzan, Mas Fauzan. Ya. Jadi untuk sistem merit ini memang digunakan dalam perekrutan, terutama untuk ASN ini, terutama berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya. Jadi memang apa yang dibutuhkan negara saat ini ya kompetensi kualifikasinya itu sesuai, jadi tepat organisasi, tepat sasaran orangnya yang direkrut, seperti itu. Ya, tepat sekali ya. Jadi Mas Fauzan, sistem merit itu adalah, jadi sistem merit itu di dalamnya juga reward, punishment, kemudian ada sistem perekrutan di mana kualifikasi tadi, kompetensi dan kinerja ya, 3 faktor ini. Nah, yang saya ingin diskusikan dengan teman-teman, apakah saat ini dengan sistem rekrutmen CPNS yang sudah terbuka, saat ini sudah sangat terbuka kan ya, sudah sangat transparan begitu, apakah sistem merit ini sudah terimplementasikan dengan baik menurut teman-teman semua? Silahkan, spontan aja. Izin berpendapat, Bu. Oke, silahkan dengan senang hati. Ya, siapa nih? Lutfi, Bu. Oh, Lutfi, ya silahkan. Ya. Kalau menurut saya sendiri, kalau berdasarkan sistem perekrutan CPNS yang kemarin kami lalui, di mana 2019 itu sistemnya masih belum online, kemudian dengan adanya pandemi semuanya jadi online, bahkan hingga pemberkasan itu prosesnya dilakukan secara online, menurut saya sudah menerapkan sistem merit yang sangat bagus, mulai dari seleksi kompetensi dasar hingga ke seleksi kompetensi bidangnya. Tetapi kalau saya melihat dan membaca dari kementerian atau lembaga yang lain, mungkin memang ada beberapa yang sistem meritnya sudah dilaksanakan tetapi kurang maksimal, karena ada beberapa orang atau masyarakat juga yang memprotes ketika misalkan ada seleksi fisik begitu dan langsung keluar hasilnya tanpa ada ditunjukkan apa saja kriteria penilaian yang yang digunakan untuk menetapkan kriteria kelulusan. Tetapi kalau untuk di LIPI sendiri, saya merasakan sudah sangat terbuka, sudah menerapkan sistem merit dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih Lutfi. Jadi menurut Lutfi ya, sebetulnya sistem rekrutmen, sistem merit sudah transparan, sudah cukup baik.
di kementerian, di lembaga begitu, walaupun ya ini kan sistem terbuka itu sudah dimulai beberapa tahun, mungkin dimulai tahun 5 atau 6 tahun ya. Nah, di dalam perjalanannya tentu saja kalau sistem ya, namanya sistem, kita pakai sistem teknologi, ketika diimplementasikan pertama kali tentu saja mengalami berbagai masalah, baik teknis begitu, mungkin substansi juga. Nah, tetapi pada prinsipnya saat ini sudah sangat baik, sudah baik rekrutmen sistem merit ini, terutama untuk CPNS. Tetapi mungkin saya ingin ada yang berpendapat nanti ya untuk rekrut calon pimpinan, ya, calon pimpinan. Kita ini kan ada fungsional, ada struktural ya nanti. Calon pimpinan tuh ada pimpinan madya, pimpinan pratama, ya, pimpinan tuh bisa dikatakan eselonisasi ya. Jadi ada eselon 2, eselon 1, eselon 3. Nah, saat ini saya ingin tahu, mungkin ada yang sudah bisa berpendapat untuk open bidding nih, untuk sistem penetapan pimpinan-pimpinan tinggi lembaga negara itu. Ada yang punya pengetahuan juga, sudah bagaimana, sudah baikkah, atau mungkin masih ada faktor-faktor lain? Silahkan, siapa yang ingin berpendapat? Mas Ajib mengevaluasi nih ya, bagaimana keaktifan teman-teman semua. Silahkan. Atau ya. Izin berpendapat lagi Bu, kalau boleh. Silakan. Ya, kalau berdasarkan yang saya tahu, kalau misalkan kita buka Intralipi itu kan biasanya ada ya Bu ya pengumumannya, seleksi terbuka pimpinan jabatan apa gitu Bu. Nah, itu kalau menurut saya juga kan itu sistemnya baru diterapkan beberapa tahun terakhir juga. Setahu saya memang sudah cukup baik karena tadi sistem merit itu kan berdasarkan kompetensi, kinerja. Jadi kita yang misalkan dari awal memang di LIPI tetapi mungkin mempunyai kompetensi di bidang kepemimpinan untuk bisa diterapkan di lembaga lain, jadi bisa ikut mendaftar di lembaga atau kementerian lain sehingga kemajuan antar lembaga itu bisa seragam gitu, bisa disamakan. Artinya tidak ada lembaga yang sangat maju tetapi ada yang kurang maju begitu, karena ada pemerataan SDM begitu. Ya, betul ya. Siapa tadi ini? Lutfi Bu. Oh, Lutfi lagi ya. Jadi sistemnya udah betul, lihat di Intralipi ya, kadang ada pengumuman dan sistemnya sekarang jadi terbuka. Antara ada formasi di kementerian lain, di lembaga lain ya, bisa saling mengisi begitu, jadi lebih terbuka memang. Termasuk saya juga pernah mendapat promosinya di Kementerian Kominfo ya, lama juga saya di Kominfo, kurang lebih 9 tahun begitu. Jadi sudah baik ya, sistem merit, sistem rekrutmen sudah baik. Namun kita sekarang ada komisi ASN ya. Menurut KASN ini di dalam implementasinya khususnya nih untuk pimpinan tinggi masih ada, kadang ada, itu Tomo kok ngangguk-ngangguk kenapa? Ada apa Mas Tomo? Mas Tri, ada apa? Kok ngangguk gitu? Kira-kira kenapa nih Mas Tomo? Yang saya tahu sih memang tadi udah betul sih, memang sudah terbuka, tapi ya memang ada indikasi kepentingan politik atau apa. Jadi pemilihannya pun saya kurang tahu ya Bu, tapi yang saya dengar sih masih ada indikasi itu, kedekatan atau promosi yang ya seperti itu Bu. Iya betul ya, karena nih kata Mas Tomo ya, bukan kata saya. Oh ya Mas Tri ya. Tapi gini, indikasi ya, ada indikasi, ada dugaan begitu. Masih ada campur tangan politik. Karena tadi kalau nggak salah di penutupnya Pak Heru ini
profesionalisme untuk menjadi khusus menjadi pimpinan 3 ini, pimpinan tinggi, kadang-kadang ada 3 tangan nih. Ini saya cuma ini aja ya, cuma apa guyon atau 3 tangan. 3 tangan itu kira-kira tangan apa aja tuh yang seseorang itu kemudian bisa menduduki jabatan, mendapat amanah, menjadi menteri begitu. Eta nih saya kebetulan ya, kira-kira apa aja tuh. Tapi clue-nya ada 3 tangan. Saya baru kepikiran 2, Bu. Oh, oke. Sebutkan yang 2 tangan apa? Tangan sendiri dan tangan Tuhan. Oh, iya. Satunya ya itu, yang lain. Satunya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, satunya ada nggak? Hah? Siapa? Baik, satunya tanda tangan ya. Pak Pontas, satunya tanda tangan ya? Betul, Bu. Tanda tangan. Jadi tadi tuh apa tangan Tuhan, garis tangan, tangan sendiri ya, campur tangan. Ada nggak tuh campur tangan? Ya, ada campur tangan, ada garis tangan. Tapi kalau nggak ada tanda tangan gimana? Enggak juga ya, kayaknya. Baik, ya dari Buah saya. tangan, Bu. Kenapa? Satu lagi buah tangan. Oh, buah tangan. Iya, Pak Pontas. Baik, ini mohon maaf, saya nih jadi sudah melebihi. Baik, saya langsung saja bacakan penugasan ya. Mungkin teman-teman, adik-adikku semua sudah itu juga karena sudah diupload ya, Bu Niken. Silakan. Yang pertama ini ada penugasan individu. Penugasan individu itu dengan tema Mission Impossible. Jadi outputnya nanti essay dalam bentuk PDF, minimal 2 halaman, maksimal 5 halaman. Kemudian nanti dikumpulkan hari ini juga ya untuk penugasan pertama Mission Impossible ini sebelum pukul ya. Jadi sebelum pukul 23.59. Jelas ya? Dan nanti peserta mungkin perwakilan, nanti kita lihat waktunya, akan memaparkan pada besok tanggal 4. Kalau ini detail penugasannya, ya tadi sesuai dengan nama tugas, peserta diminta menulis rencana aksi perubahan di satuan tempat kerjanya dalam bentuk essay bebas. Topik rencana aksi perubahan dapat terkait dengan kebijakan, pelayanan, penelitian, birokrasi, alur komunikasi, dan sebagainya. Serta sedapat mungkin dikaitkan dengan peran ya, tadi jabatan fungsional atau formasi pekerjaan peserta di satuan kerja. Essay berisi paling sedikit tentang identifikasi masalah, kemudian identifikasi ini kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi di lapangan, dan solusi yang ditawarkan sebagai jalan keluar. Sistematikanya bebas, yang penting memenuhi unsur SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Jadi ini penugasan yang pertama. Essay juga ini memotret atau mengidentifikasi masalah dan bagaimana menemukan solusinya. Ini diserahkan kepada para peserta semua. Ditulis dalam bahasa formal, semi formal, atau populer. Ya, yang penting katanya jangan bahasa alay ya. Kita ini ya PNS, calon PNS. Kemudian ditulis pada kertas A4 menggunakan font Arial spasi 1, ini 12 ininya fontnya. Kemudian diberikan judul yang menarik ya, judulnya menarik dan bisa dikumpulkan melalui LMS Collabjar
LAN atau LMS LIPI, bisa juga melalui WA saya, boleh melalui email, sudah ada di sini. Baik, selanjutnya ini ada penugasan kedua, ini sifatnya kelompok. Tadi kalau 10 orang, ini nanti silahkan ya Bu Niken pembagian tugasnya. Ini kelompok kecil, mungkin kelasnya dibagi 3 kelompok, 3-3-4 ya, 4-3-3 begitu ya. Nah, nama tugasnya di sini Best Practice Virtual Tour, makalah dalam bentuk PDF minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Nah, kalau untuk penugasan kelompok ini dikumpulkan, batas akhirnya adalah besok Selasa 4 Mei sebelum pukul 12 WIB ya, 12.00. Nah, ini penugasan kelompok kecil ini akan dipaparkan pada sesi sinkronus 3. Sesi sinkronus 3 ini adalah Kamis 6 Mei. Ya, untuk detail penugasannya saya kira masih sama ya kriterianya. Di mana Best Practice Virtual ini melakukan kunjungan virtual ke lembaga atau organisasi yang dipilih sebagai best practice. Jadi lembaganya ini bisa swasta, bisa pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Nah, ini dipilih boleh terkait dengan manajemen SDM atau PNS, layanan publik, penelitian, efisiensi birokrasi, sistem tata kerja, dan sebagainya. Yang dapat dikontekskan dengan internalisasi materi agenda 3. Ya. Agenda 3 ini kan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kemudian pelajari dan ulas dalam makalah bagaimana best practice yang dipilih mampu menjadi suatu sistem yang unggul. Ya. Dan best practice yang dipilih harapannya dapat dijadikan benchmark untuk meningkatkan kinerja di LIPI. Ya. Nah, yang selanjutnya lebih diutamakan jika ada ulasan bagaimana membenchmark best practices tersebut dalam rencana penerapannya di LIPI. Sistematika makalahnya ditulis, pendahuluan, profil lembaga yang dijadikan best practice, keunggulan sistem atau layanan, rencana benchmark di LIPI, termasuk dampak yang diharapkan, dan penutup. Yang lainnya bisa dibaca sendiri ya, Bapak Ibu. Ini untuk penugasan yang ketiga, ini learning journal. Yang ketiga juga tugas individu, video nanti outputnya dalam bentuk MP4, minimal 5 menit, maksimal 8 menit. Kemudian batas akhir untuk learning journal agenda 3, penugasan ketiga ini adalah hari Rabu tanggal 5 Mei sebelum pukul 12.00 WIB. Nah, peserta membuat video atau rekaman tentang learning journal agenda 3. Isi video terkait dengan internalisasi isi materi agenda 3, baik sesi sinkronus maupun asinkronus, terdiri dari materi agenda 3 ya. Kemudian video direkam menggunakan bahasa sendiri, bukan membaca dari modul atau bahan ajar. Video rekaman adik-adik semua nih ya, menghadap ke depan, dapat juga diselingi dengan ilustrasi. Video dapat disunting dan dilengkapi dengan ilustrasi animasi sebagai pendukung. Nah, jadi ini diserahkan kepada kreativitas masing-masing. Peserta
dapat mengambil rekaman video dengan menggunakan pakaian resmi sebagaimana saat mengikuti pembelajaran sinkronus. Video dalam format MP4 ini diunggah di akun YouTube peserta masing-masing dan disampaikan kepada fasilitator melalui Kolabjar atau LMS LIPI dan boleh juga melalui WA atau email saya. Baik, ini masih ada satu penugasan keempat, ini yang terakhir. Ini penugasannya kelompok besar. Jadi seluruh kelompok 3 yang 10 orang ini membuat tugas dengan tema tekadku untuk LIPI. Tekadku untuk LIPI, nanti outputnya video bentuknya MP4, minimal 5 menit, maksimal 10 menit, dan batas akhir dari pengumpulan kelompok 3 ini adalah hari Rabu, tanggal 5 Mei, pukul 23.59 atau sebelum 12.00. Nah, jadi tugas ini merupakan kelompok besar, maksudnya satu kelas hanya mengirimkan satu tugas. Ya, nanti mungkin ketua kelasnya. Kemudian kelas membuat video rekaman masing-masing peserta. Ya, walaupun satu kelompok, jadi masing-masing peserta yang memuat tentang tekad untuk LIPI. Tekadku untuk LIPI berdasarkan internalisasi materi agenda 3. Ya, kembali diingatkan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Masing-masing peserta melakukan orasi singkat tentang tekadku untuk LIPI yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran selama Latsar. Orasi tekadku untuk LIPI dapat berupa tekad, janji, semangat, dorongan, rencana, mimpi, harapan, dan sebagainya untuk mewujudkan LIPI menjadi lembaga riset berkelas dunia. Orasi masing-masing peserta digabungkan dalam satu bentuk video yang utuh mewakili kelompok besar kelas. Pakaian bebas rapih dan sopan. Ya. Jadi video nanti dapat disunting dan dilengkapi dengan ilustrasi, diserahkan kepada kreativitas masing-masing kelas. Durasinya minimal 5 menit dan 10 menit. Ini durasi keseluruhan video ya, 5 menit 10 menit ini bukan durasi tiap peserta. Video dalam format MP4 diunggah di akun YouTube peserta, perwakilan kelompok, misalnya ketua kelas atau yang ditunjuk. Dan link video tersebut dikirimkan melalui Kolabjalan, LMS, atau bisa melalui WA dan email saya. Demikian untuk hari ini. Pak Pontas, Mas Ajib, Bu Niken, ada yang ingin ditambahkan? Saya kira sudah cukup, Bu, dari ya. saya. Ya, oke, Bu. sudah cukup. Mas Ajib, Bu Niken? Ada Bu, izin Bu, untuk pembagian tugas, untuk pembagian kelasnya, Bu. Iya, silakan. Silakan Bu Niken. Pembagian tugas. Bagaimana Bu Niken pembagian tugas? Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Bagaimana? Ada mungkin nanti untuk pembagian kelompoknya seperti biasanya ini, Bu, sistem oh ya, Bu Niken silakan. Ya, tadi kan. Oh ya, silakan Bu Niken. Ya, silakan. Ya. Untuk kelompok 1
ada Widya, terus Eta, Widya, Eta, sama Ida ya. Kelompok 1. Kelompok 2, Zahra, Piet, dan Yuni. Kelompok 2, kelompok 3, ini berarti Lutfi, Kuatman, Fauzan, sama Tri. Nah, untuk teman-teman ada yang belum enggak ya? Namanya yang belum ada yang dipanggil kah? Sudah semua, Mbak. Sudah semua. Sudah semua? Oh ya. Untuk tugasnya nanti saya akan share di sini. Nanti minta dalam video dalam bentuk link YouTube, tapi mungkin link YouTube-nya URL-nya bisa diringkas. Ya, seperti ini saya coba akan bagikan. Bentar. Saya sudah bagikan di chat ya. Nah, ini untuk link YouTube-nya, nanti ada kelompok absen nama Latsar 2 karena kita angkatan 2. Terus nanti untuk tugas akan dimuat di 4 media, yaitu link YouTube teman-teman sekalian, terus LMS Scholarjar, LMS LIPI, sama Google Drive. Ya. Ada yang masih bingung mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Boleh. Untuk yang tugas kedua, yang best practice, itu kan melakukan kunjungan virtual. Itu dalam artian kita boleh searching via internet aja, kan nggak harus kunjungan. Maksudnya nggak harus mendatangi instansinya. Ya, betul. Iya, Mas. Betul. Pasti begitu. Nanti diringkas, ya nanti diringkas, dimodifikasi lah teman-teman dalam bentuk yang tadi formatnya yang sudah diinfokan Bu Mei, disesuaikan saja. Ya, mungkin ada lagi? Atau sudah cukup ya? Cukup ya? Baik, sudah jelas. Oke, baik. Iya, silakan Bu Mei kalau ada untuk tugas. Ya. Terima kasih Bu Niken. Silakan. Saya kira sudah bisa ditutup. Malahan kita mohon maaf sebelumnya kami ya. Saya khususnya agak overtime ya, melebihi. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Ya, silakan. Izin untuk laporan kelas, Bu. Ya. Duduk siap, gerak. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3, angkatan 2, tahun 2021, kelompok 3, jumlah 10 orang, hadir lengkap, telah selesai mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Laporan diterima. Diterima. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam Latsar. Disiplin. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih Terima kasih, semuanya, teman-teman. teman-teman. Terima kasih, Sampai bertemu teman-teman. besok ya. Ya. Terima kasih, Bu Mei, Pak Pontas. Ya, terima kasih semuanya. Pak Pontas, Mas Ajib, sampai Ya. besok ya Bu Niken. Ya, Bu. semuanya. Ya, Bu. Ya, salam sehat. Izin Ya, live ya. sehat semua. Izin live ya, Tetap teman-teman. semangat, jaga kesehatan. Ya.